Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran pertama. Tema 3, subtema 2, wujud benda. Buka buku tema 3, halaman 60. Ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Wujud benda terbagi 3, padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Benda padat, panci, kompor, dan sendok. Benda cair, air, minyak goreng, dan kecap. Benda gas, uap, air. Buka buku tema 3, halaman 61 sampai halaman 62. Ayo mencoba. Amati lingkungan sekolahmu, kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Benda padat, kursi, meja, papan tulis, buku, dan penggaris. Benda cair, air minum, air keran, dan tinta pulpen. Benda gas, udara, oksigen, dan asap. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu? Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, benda padat, contohnya kayu, batu, dan besi. Kedua, benda cair, contohnya air, susu, kecap, dan air keran. Ketiga, benda gas, contohnya udara, oksigen, dan asap. Kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Contoh benda padat, batu, kayu, dan besi. Ketiga, tuliskan contoh benda cair di sekitarmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Contoh benda cair, air minum, dan tinta pulpen. Keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
Contoh benda gas, udara, dan oksigen. Buka buku tema 3, halaman 63 sampai halaman 64. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Pernah. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dalam kurung km dan meter dalam kurung m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km kilometer sama dengan titik-titik m meter. 1000 m meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km kilometer 300 m meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter m? 5 km ditambah 300 meter. 5 km sama dengan 5.000 meter. 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Sama dengan 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Sama dengan 1 km ditambah 523 meter. Buka buku tema 3, halaman 65 sampai halaman 67. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Pertama, rumah Siti ke sekolah sama dengan titik-titik kilometer sama dengan titik-titik meter. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 5 km 100 meter. Sama dengan 5.100 meter. Kedua, rumah Udin ke kantor pos sama dengan titik-titik kilometer sama dengan titik-titik meter. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 2 km 850 meter. 2.850 meter. Soal ketiga, rumah Siti ke rumah Udin sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter.
Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Soal keempat, rumah Siti ke pasar sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Soal kelima, rumah Udin ke pasar sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Soal pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 3.000 meter sama dengan 3 kilometer. Soal kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 4.325 meter sama dengan 4 kilometer 325 meter. Soal ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 4.325 meter dikurang 3.000 meter sama dengan 1.325 meter. Buka buku tema 3 halaman 67 sampai halaman 69. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Anak bergerak lambat. Anak bergerak cepat. Anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah.
Sebagai tugas, foto salah satu gerakan, kirim boleh melalui WA maupun di Google Classroom. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.